Tauhidul asma'i wa sifat, tauhid asma' wa sifat. Wa huwal imanu, dan dia adalah mengimani bi kulli ma warada, dengan setiap apa-apa yang datang di kitabillahil azizi, di dalam kitabillahi al-aziz. Mengimani setiap apa yang datang dalam kitabillah al-aziz. Wa fi sunnatis sahihati, dan mengimani semua apa-apa yang ada di dalam sunnah sahihah. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asma'illahi, berupa nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa isbatuha, dan menetapkannya, lillahi, bagi Allah subhanahu, alal wajhi, dengan bentuk alladhi yaliqu bihi, yang layak bihi, dengannya. Tidak boleh min ghairi tahrifin, enggak boleh menyelewengkannya. Dan udah lewat mana tahrif di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Wala ta'tilin, dan enggak boleh juga dengan ta'til. Wa min ghairi taksir, dan enggak boleh juga membagaimanakan. Wala tamsilin, dan memberikan apa? Tamsil. Dan udah lewat perbedaan takyif dan tamsil di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Sama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kul, katakanlah, huwa, dialah Allah, Allahu ahad, Allah itu satu. Allahu samad, Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid, tidaklah Allah beranak dan tidak juga diperanakan. Walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, tandingan, ahadun, seorang pun. Jadi Allah tidak ada tandingan sedikit pun. Ini wajib ditetapkan. Wa qala subhanahu laisa kamitslihi syai', tidaklah Allah, tidaklah sesuatu itu menyerupai Allah. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala azza wa jalla walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama al-husna yang bagus. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dia dengan nama-nama yang bagus tadi. Wa qala subhanahu fi suratin Nahl, walillahil masalul a'la, dan bagi Allah al-masalul a'la, permisalan yang paling tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu Maha Aziz, Maha Hakim. Iki lewat semuanya, kawan-kawan. Dalam kutub-kutub yang kita pelajari dari awal sampai akhir, ya persis dengan ini, ya toh? Enggak ada tambahan dan enggak ada kurangan. Itu selewat toh? Itu selewat. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Wal ayatu, dan ayat-ayat fi hadzal ma'na, dengan makna ini itu katsiratun, banyak sekali. Wal masalul a'la, dan masalul a'la adalah huwal wasful a'la. Allah itu memiliki sifat yang paling tinggi, alladzi la naqsa fi, yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Jadi walillahil masalul a'la, bagi Allah itu permisalan yang tinggi, bagi Allah itu sifat-sifat yang tinggi, yang tidak ada kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaati, ini adalah perkataannya ahli sunnah wal jamaah, min ashabir rasul, dari sahabatnya Rasul, wa atbaihim, dan pengikut-pengikutnya bi ihsan, dengan bagus. Bagaimana prinsip mereka? Yamuruna, mereka itu menjalankan ayat sifat, ayat-ayat sifat, wa ahadisaha, dan hadis-hadisnya sifat, kama ja'at, sebagaimana yang telah datang. Yusmunu wa jalankan sesuai dengan keadaan dia ketika dia datang. Setelah itu ketika mereka menjalankan sesuai dengan apa-apa yang telah datang, wa yusbituna, lalu mereka ini menetapkan,
ma'ani halillah, makna sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala, isbatan dengan penetapan, bari'an yang bebas, yang lepas, minat tamtsil dari permisalan. Tetapkan gitu saja, nggak usah inti misalkan dengan makhluk. Allah punya sifat kaza, tetapkan Allah punya sifat kaza. Tidak usah ditetapkan kemudian ditamsilkan, nggak oleh. Wa yunazzihuna Allah, dan mereka itu mensucikan Allah an musyabahati khalqihi, dari penyerupaan makhluknya, tangzian, dan dengan benar-benar pensucian dari an minat ta'til, yang lepas dari pentaksilan. Mereka itu membersihkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Sifat-sifat Allah itu enggak menyerupai makhluk, tapi bukan berarti membersihkan dari penyerupaan ini kemudian ditaktilkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharuskan. Dari Ahlussunnah itu membersihkan, mensucikan. Allah itu enggak menyerupai makhluknya. Sifat-sifatnya itu enggak menyerupai makhluknya. Lakin laisa makna tangzi itu harus mentaktil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bima qalu, dengan apa-apa yang mereka katakan inilah tastamiul adillah, terkumpullah adillah minal kitab wa sunnah, dari kitab wa sunnah. Wa taqumul hujjatu, dan tegaklah hujjah ala man khalafahum, atas orang-orang yang menyelisih mereka. Bahkan termasuk ada yang menulis sebuah tulisan yang Anda baca. Tulisan ini ngeritik Wahabiyah. Di antara kritikannya, Wahabiyah itu amat elek-pol menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penetapan yang Wahabiyah ini menyerupakan Allah itu seperti makhluknya. Yaitu memakai suatu dalil yang pertama adalah dalil akal wan naql. Ketika akal wan naql bertentangan, maka lebih didahulukan an-naql, didahulukan akal, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita akal. Allah itu memberikan kepada kita akal. Nah, kalau kita akal, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal, maka ketika akal ini enggak masuk akal, maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menafikan akal dan menerima nakal, enggak mungkin. Harus akal itu lebih dahulu. Yang kedua, mereka pakai kaidah bahwasanya wazifatul awam huwa taqlid. Wazifatul awam itu taklid. Jadi wazifanya wong awam iki adalah maksudnya setelah Imam Al-Arba itu enggak ada lagi ijtihad. Setelah Imam Al-Arba itu, jadi kalau itu mematakan mereka dengan ngomong enggak iso. Pahami kaidah dulu. Pahami kaidahnya dia, patahkan kaidahnya. Jadi kita itu wazifahnya itu taklid tok. Jadi padan kepada Wahabi itu siapa? Wahabi dikit-dikit qala Allah wa qala Rasulullah haram. Qala Allah wa haram. Itu siapa? Alhamdulillah. Jadi setelah apa? Jadi fa'lam, ketahuilah ente itu orang awam. Tidak ada ente itu apa-apa kecuali taklid tok. Jadi itu kritikan kepada Wahabiyah. Wahabiyah kan itu. Wahabiyah kata mereka ini kan itu. Ini membahasakan mereka. Seret Quran, Sunnah, seret haram. Enggak ada qala Syafi'i, qala Malik, terus. Jadi itu gaya mereka mengkritik apa? Wahabiyah seperti itu. Nah, makanya karena syubhat ini gede. Syubhat ini besar. Enggak mudah dipatahkan. Kalau dia mengatakan akan kalau Allah aku Rasul, seharusnya benar kalau itu ini kesapa? Ente kesapa? Itulah mereka. Jadi istilahnya ngelak ada Wahabi ikut tajarru, terlalu sembrono, terlalu apa? Terlalu berani, ya. Maka malah ya ada sunnah qadrah. Mereka tidak ngerti kadarnya mereka. Masya Allah. Maka itulah omongan-omongan mereka yang batilun, dan batilnya apa ya Tuhan? Ya memang harus diperhatikan segi cara membantahnya tadi ya.
Itu duduk kiai lho iki ke santrine sing iso ngono. Ke santrine iku. Dan itu ya kuliah. Nah, dengan ente Alfias dari mana? Guru Alfias saya ini. Khusus menang-menang aja. Alfias guru lagi menang-menang aja. Kan. Wahumul mazkurun, dan sedangkan mereka ini tersebutkan fi qaulihi ta'ala was-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang dahulu yang pertama kali minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, wa radu'an, dan muka-muka Allah atau mereka mudah-mudahan Allah meridai mereka dan mereka berzina dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'ada lahum jannat, Allah akan menyiapkan untuk mereka surga-surga tajri tahtal anharu, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim, ini adalah termasuk keberuntungan yang amat besar. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita minhum, termasuk golongan-golongannya mereka, bimannihi, dengan sebab anugerahnya Allah, wa kurmihi, dan kemuliaannya Allah, wallahu musta'an, Allah lah al-musta'anu, tempat perlindungan. Tempat apa? Tempat dimintai pertolongan. Nah, baik, insyaallah ikhwan anak sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan insyaallah nanti lagi. Baik, subhanallah.